teman-teman, selamat datang di Indonesia Podcast. Nah, buat kalian yang baru pertama kali menonton dan mendengarkan podcast ini, kami mengucapkan selamat datang. For information, Indonesian Podcast ini merupakan sebuah podcast untuk menyampaikan informasi dan fakta menarik yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sebelum masuk ke dalam inti pembicaraan yang akan kita bahas, kita mau perkenalan terlebih dahulu nih sama narasumber kita kali ini. Karena ada pepatah yang mengatakan katanya kalau nggak kenal maka tak sayang. Silakan untuk kakaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan kakak siapa? Halo semuanya, kenalin nama aku Dinara Nela Safin. Aku lebih sering dipanggil Dinara atau Kak Naila. Dinara Naila namanya? Iya. Dan Kak Dinara Naila ini berasal dari PR, gitu ya Kak? Benar? Dari PR? Iya benar. Jadi langsung aja, PR itu apa sih Kak? Jadi PIKR itu merupakan pusat informasi konseling remaja yang bertujuannya untuk memberikan konseling kepada remaja khususnya di SMK Negeri 1 Wanarja. Oh, jadi PKN itu pusat informasi dan konseling remaja ya? Nah, kalau boleh tahu nih Kak, jabatan Kakak di PKN itu sebagai apa ya Kak? Jabatan aku di PIKR ini sebagai wakil ketua dari PIKR Jaya Kencana. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya aja, untuk PR ini sendiri itu berhubungan dengan apa sih Kak sebenarnya? PIKR ini termasuk dalam berhubungan sama genre ya, karena ini PIKR itu ini berbentuk oleh genre yang dikelola oleh genre dan untuk genre khususnya untuk remaja yang di SMK Negeri 1 Wanarja. Untuk anggotanya sendiri itu apakah kalian memilihnya ada selisih atau bukan selisih sih, lebih ke kayak ada cara tersendiri untuk masuk ke organisasi atau si PR itu sendiri? Ada. Untuk cara masuk ke organisasi PIKR sendiri, waktu dulu ini kan dulu dibangunnya karena dadakan, karena SMK kita ini ditunjuk untuk ikut lomba di kabupaten. Waktu itu anak-anaknya juga dipilih dadakan, setelah itu kita vakum, setelah itu kita bangun lagi PIKR. Nah, untuk anak-anaknya yang di sekarang ini kita ambil dari berbagai anak-anak yang emang benar-benar aktif di organisasi, baik di OSIS, di MPK maupun di Pramuka. Dan untuk selanjutnya, untuk anak-anak yang baru lagi, kita akan melakukan seperti OSIS gitu, kayak ada tes tertulis, tes wawancara gitu. Jadi nantinya bakal ada beberapa anak yang menggantikan posisi yang sekarang, betul ya? Ya, untuk betul. mencari generasi selanjutnya. Kalau boleh tahu di dalam PR ini sendiri ada apa-apa aja sih? Kayak misalnya ada komisi apa di bagian apa gitu. Ada. Untuk di PIKR ini yang pertama ada komisi kegiatan, yang pastinya kalau misalnya ada kegiatan ini dia tuh tugasnya untuk ini kegiatan, ngatur-ngatur kegiatan. Terus juga ada ini komisi pengkaderan, ini buat nanti untuk mengambil anak-anak yang baru ke ini PIKR, jadi untuk pengkaderan diambil sama mereka. Terus ada konselor sebaya juga, di konselor sebaya ini tugasnya untuk remaja, jadi kalau misalnya emang ada yang butuh ke BK atau ke PIKR untuk curhat, kita bisa ke konselor remaja gitu. Mungkin untuk menjawab beberapa pertanyaan anak-anak nih Kak, mungkin ada beberapa anak yang mempertanyakan bahwa kalau misalnya nanti kita cerita nih ke konselor sebaya, apakah nanti akan benar-benar ditutupi permasalahannya oleh pendengar atau nanti malah justru akan dibeberluaskan oleh dari pihak konselor sebayanya ini? Ya pastinya ditutupin ya, karena ini kan merupakan privat ya, karena kami juga udah bekerja sama dengan BK dan pembina kami pun merupakan guru BK. Nah, untuk ditutupnya itu nanti kalau misalnya emang mau dibuka, misalnya ada seseorang yang curhat ke konselor sebaya, nah mungkin dari konselor sebaya kurang untuk memberikan solusi, kita bisa tanya dulu ke orangnya, kira-kira Kak, kalau misalnya kita mau diskusikan dengan pembina bagaimana, otomatis permasalahan dari seseorang itu akan disebar ke pembina. Kalau misalnya emang seseorang yang curhat itu nggak bisa atau nggak dibolehin, ya berarti kita akan tutup. Kita akan cari solusinya sendiri dari PR-nya, khususnya dari konselor sebayanya gitu. Jadi kita nggak asal nyebar luasin, itu merupakan privasi. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya ada beberapa anak yang mungkin meragukan dari konselor sebaya ini, gimana sih tanggapan dari PR tersendiri untuk
masalah yang seperti itu, pasti kan beberapa anak mempertanyakan soal apakah benar-benar akan ditutupi atau tidak permasalahan yang mereka ceritakan kepada PIK-R ini gitu. Khususnya bakal tertutupi sih, karena dari PIK-R juga ini tuh bukan hanya untuk offline aja, untuk kalau misalnya ada konsultasi, kita juga menyarankan konsultasi di online, seperti nanti tuh ada misal DM atau bisa lewat link juga. Nanti juga kalau misalnya emang ada yang mau curhat, kita tuh akan dibawa ke ruangan khusus. Nanti kita tuh tanya ke ini yang ke seseorang yang mau curhatnya, kayak kamu mau curhat sama siapa gitu, nyaman sama siapa, kira-kira mau di ruangan mana. Kita itu bebas, terserah seseorang, yang kita tuh nggak harus di ruangan itu terus. Kalau misalnya emang orangnya nggak mau di ruangan itu karena malu ataupun apa, kita bisa keluar gitu. Jadi emang 100% udah aman sih. Oh gitu, jadi cocok banget ya buat anak-anak yang mungkin banyak permasalahan di rumah maupun di lingkungan sekolah khususnya ya. Iya. Dan kalau misalnya boleh tahu nih, gimana sih caranya untuk misalnya mereka pengen bercerita tentang masalah mereka gitu ke PIK-R? Apakah harus menghubungi langsung? Apakah bisa lewat mana gitu menghubunginya? Bisa menghubungi langsung, misalnya bisa hubungin aku atau anggota-anggota lain. Misalnya ada yang seseorang yang emang kenal dekat dari adik kelas, misalnya nih kenalnya sama Kanela gitu kan, nah bisa langsung curhatnya ke Kanela, ataupun kita bisa ke WA. Kan untuk PR juga kan ada jadwal tersendirinya, kayak jadwal untuk datang di ruangannya seperti kayak MPMR. Jadi itu untuk di keruangannya juga nanti ada anak-anak PR. Jadi kalau misalnya emang ada seseorang yang mau datang, mau curhat atau konsultasi, itu nanti tinggal datang, dan otomatis di sana itu ada anak-anak PR yang udah benar itu nanganin gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya ada nih anak-anak yang menceritakan masalah di luar lingkungan sekolah, apakah akan tetap diterima oleh PIK-R? Sedangkan PIK-R ini kan organisasi yang berada di lingkungan sekolah gitu. Apakah akan ditanggapi oleh PIK-R atau malah justru ya udahlah, itu kan urusan keluarga, beda lainnya gitu, beda halnya lagi gitu, atau bagaimana? Pastinya ditanggapin sih, karena PIK-R ini hanya bukan untuk sekolah aja ya, karena pusat informasi konseling remaja, berarti remaja-remaja yang harus seluruh di Indonesia, nggak cuma di SMK Negeri 1 Wanarja pun, terus nggak cuma di SMK-SMK lain gitu. Jadi untuk remaja-remaja di luar sana, kalau misalnya nih bukan sekolah di SMK, nah itu kalau misalnya mau curhat ke anggota salah satu PIK-R di SMK ini tuh boleh. Karena tugas PIK-R ini untuk memberi konseling kepada remaja, dan remaja ini bukan untuk anak Nezawa aja gitu. Jadi seperti itu. Berarti untuk PIK-R ini sendiri, apakah yang kakak tahu ya, setahu kakak, apakah ada PIK-R juga dari lain sekolah yang bekerja sama bersama PIK-R di Nezawa ini, atau kita berdiri sendiri saja gitu? Kalau saat ini kita berdiri sendiri saja sih ya, karena untuk ini kan untuk melanjutkan yang dulu vakum gitu, dan kita juga baru-baru ini untuk untuk bekerjasama dengan Puskesmas, BKKBN Kecamatan Wanarja, Polres, bahkan untuk madrasah-madrasah, karena waktu itu juga kita melakukan penyuluhan, dan itu membutuhkan sebuah kerjasama, dan insya Allah untuk tahun depan atau insya Allah tahun ini kita bakal kerjasama dengan PIK-R sekolah lain. Nah, kalau tujuan PIK-R sendiri itu apa sih, Kak? Jadi tujuan PIK-R yaitu yang pertama untuk memberi konseling kepada remaja, karena PIK-R ini kan konselingnya remaja ya. Nah, jadi PIK-R ini khususnya untuk memberikan informasi seputar genre baik di media sosial maupun di offline. Selanjutnya yaitu untuk memberikan solusi kepada permasalahan remaja, karena juga ini kan PIK-R buat konselingnya remaja, jadi ada remaja yang curhat, kita untuk memberikan solusi gitu. PIK-R ini kan termasuk organisasi di sekolah kan, Kak? Ya. Jadi menurut kakak PIK-R ini berdampak besar nggak sih buat sekolahan? Besar, karena ini kan banyak banget ya di kalangan sekolah-sekolah itu kayak ada masalah-masalah remaja gitu. Jadi tugasnya PIK-R ada di SMK Negeri 1 Wanarja, yaitu untuk menghilangkan permasalahan-permasalahan remaja khususnya di sekolahan yang akan mengakibatkan fatal bagi sekolah, seperti untuk hamil di luar nikah, itu kan juga itu memperburuk nama sekolah ya gitu. Untuk yang selanjutnya, program kerja dari PIK-R itu apa sih? Program dari kerja dari PIK-R yaitu yang pertama ada penyuluhan. Nah, kemarin juga kita udah melakukan penyuluhan seputar PIK-R dan pergaulan bebas. Nah, di penyuluhan kemarin kita juga mengundang dari BKKBN Kecamatan Wanarja dan juara 3 Duta Genre Kabupaten Cilacap. Nah, selain untuk pengenalan PIK-R juga, kita juga untuk membahas pergaulan bebas.
Kayak kita untuk memberikan materi-materi yang disampaikan oleh Karoni selaku duta genre, dan kita juga menayangkan sebuah film pergaulan bebas gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, kasus apa sih yang pernah ditanganin sama Kakak selama ini? Kasus yang pernah ditanganin itu yang pertama ada bully. Ya kali ini untuk bully itu banyak banget ya, karena banyak banget yang bilang, Kak aku dikayak-giniin Kak, diajarin sama teman sekolah. Khususnya ini buat yang anak-anak. Waktu kemarin ada penyuluhan di madrasah juga ada yang beberapa konsul ke aku, Kak gimana sih kalau misalnya aku tuh dibully, aku harus gimana gitu. Terus juga ada kayak kasus tentang keluarga gitu, seperti broken home gitu dan mental. Mungkin kalau broken home tuh sangat berpengaruh ya kepada Iya. psikis anak gitu, dari pola pikirnya juga gitu. Buat kesehatan mental juga. Iya, kan? betul. Nah, buat kalian yang berminat untuk bergabung PIKR, bisa banget nih hubungin kakak-kakaknya, terutama Kak Dinara selaku wakil ketua dari PIKR itu sendiri. Untuk PIKR ini sangat penting loh untuk psikis kalian juga dari mental kalian. Kalau misalnya ada masalah-masalah entah itu tentang keluarga, tentang permasalahan yang ada di sekolah, bisa banget kalian konsulkan kepada PIKR. Kalau misalnya kalian mau jadi anggotanya juga bisa banget. Tunggu informasi lebih lanjut, nanti akan dikasih tahu oleh kakak PIKR-nya ya, kapan untuk jadwal open recruitment-nya itu sendiri. Nah, gak kerasa nih udah ada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dinara yang sudah mau menyempatkan diri untuk bergabung bersama kami kali ini, untuk dapat setidaknya menjawab pertanyaan dari kami ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk kalian yang sudah menonton dan juga mendengarkan podcast kami ucapkan terima kasih dan tunggu podcast-podcast kami selanjutnya. Selamat tinggal, bye-bye.